Banggakan seluruh siswa-siswi SDN 208 Luginasari Suragali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan rutinitas kita upacara bendera di hari Senin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para pengikutnya, semua kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan dalam kesempatan amanat dalam upacara ini. Yang pertama, seperti biasa, Bapak akan mengulas sedikit mengenai jalannya upacara. Dari sisi petugas, Bapak apresiasi ya keberaniannya untuk terlibat dan menjadi petugas upacara. Kalaupun masih ada kekurangan dan kesalahan, itu bagian dari proses belajar. Jangan merasa takut karena sudah melakukan kesalahan, jadi takut untuk melakukannya lagi, tapi justru sebaliknya harus lebih termotivasi lagi. Hari ini kita kontribusinya baru segini, nanti di kesempatan selanjutnya tingkatkan lagi, usahakan lagi. Gimana caranya untuk meningkatkannya? Persiapannya yaitu latihan. Dan ingat, dalam upacara, terutama petugas, jika ada kesalahan, sebisa mungkin jangan menunjukkan. Ya, kalau salah ya sudah, lanjutkan saja. Ya, tidak perlu ada reaksi apa-apa, apalagi sampai tertawa, tidak perlu. Atau mentertawakan, tidak perlu ya. Lanjutkan saja, tidak apa-apa. Terus untuk peserta upacaranya, Bapak lihat barisan yang sebelah kiri Bapak sudah luar biasa barisannya ya, rapi. Untuk merapikan, untuk bisa rapi dalam barisan itu, tengok sebelah kanan. Kalau kalian lurus dengan barisan sebelah kanan kalian, itu akan kelihatan lurus ya. Tengok ke kanan, itu kanan sebagai patokannya, sama lihat ke depan ya. Walaupun masih ada beberapa yang masih belum fokus ya, masih ngobrol ya, tidak apa-apa, diperbaiki lagi ya. Kita masih dalam proses, apalagi yang siswa-siswi kelas bawah. Yang selanjutnya, Bapak akan melanjutkan pembahasan yang hari Sabtu oleh Pak Gugut ya, disampaikan mengenai bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah ya. Pak Gugut sudah menjelaskan panjang lebar. Intinya kalau tadi kita menyimak profil pelajar Pancasila, salah satunya ada bunyinya itu, pelajar Pancasila itu berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia itu seperti apa? Kalau misalkan sederhananya, berakhlak mulia itu, akhlak itu tingkah laku ya. Mulia itu berarti sesuatu yang luar biasa bagus. Nah, itu tujuan dari profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya? Tingkah laku seperti apa yang mencerminkan bahwa kita itu berakhlak mulia ya? Yang penerapan yang paling sederhana adalah tingkah laku kita dengan sesama teman atau dengan orang lain itu, yang paling sederhana adalah budayakan berbicara maaf, terima kasih, dan tolong ya. Itu kalau kalian bisa menerapkan itu salah satu indikasi bahwa tingkah laku kita, sikap kita sudah cukup baik ya. Minta maaf saat apa? Saat berbuat salah, betul ya Pak Hari ya. Kalau kita berbuat salah, baik itu ke teman atau apalagi ke orang tua, ke guru kita di kelas, segera kita meminta maaf ya. Terus kalau minta tolong, waktu kita apa? Ya, saat kita perlu bantuan ya. Tapi harus bisa membedakan ya antara minta tolong dengan
memerintah ya. Minta tolong itu kita meminta bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan ya. Tapi kalau masih bisa kita lakukan sendiri ya. Misalkan di rumah, misalkan mengambil air minum, minta tolong ke mama kalian itu betul salah? Betul salah? Mah, minta tolong ambilin air minum, betul salah? Nah ini ya, kalau bahasanya memang betul halus ya, tolong ambilkan minum, tapi itu kan bisa dilakukan kalian sendiri ya. Jadi jangan gunakan kata tolong itu untuk memerintah, karena berbeda ya pengertiannya antara memerintah dengan meminta tolong. Kecuali kalau kalian dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan misalkan, baru itu bisa minta tolong, tolong ambilkan makan, tolong ambilkan minum. Tapi kalau kalian masih segar lagi nonton TV, tidak perlu minta tolong ya, ambil aja sendiri. Yang terakhir, ucapan terima kasih apabila kita apa? Ya, ditolong, itu dikasih, betul. Kalau kita diberikan kemudahan atau diberi bantuan oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih ya, sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang tersebut. Yang itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, insya Allah akan menjaga hubungan baik kalian dengan sama teman-teman kalian di kelas maupun di lingkungan rumah ya. Selanjutnya mungkin ini sudah sering disampaikan oleh pembina-pembina sebelumnya, tapi perlu Bapak sampaikan kembali berkenaan dengan kebersihan lingkungan ya. Bapak minta sama seperti pembina-pembina yang lainnya, kesadaran kalian akan kebersihan terus ditingkatkan lagi ya, karena perlu disadari bahwa salah satu penyumbang sampah di lingkungan kita itu ya kita sendiri ya. Kalau kitanya tidak sadar akan itu, maka sampahnya akan terus-terusan bertambah ya, dan itu akan mengganggu lingkungan kita, membuat kita tidak nyaman. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal atau ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.